Oh terima pegang tongkat itu ya? Itu menurut pengetahuan empiris saya memang ada energi yang masuk. Karena saya sendiri pernah dulu. Dengan catatan jodoh tadi ya? Jodoh, nayuh istilahnya jodoh. Karena kalau pegang-pegang aja Belanda pegang semua. Ya gitu. Dan biasanya kalau memang itu berjodoh dan energi masuk, itu kemudian secara spiritual itu kemudian apa ya istilahnya moncer atau gimana gitu ya. Moncer artinya melesat gitu loh. Tapi saya punya pendapat yang non mainstream bahwa Pangeran Diponegoro itu dulu sebetulnya tidak punya niatan untuk melawan. Seperti Anies ini. Anies itu tidak pernah memusuhi, tidak pernah mengkritisi pemerintah, tetapi oleh buzzer dan pendukungnya, fannya, itu seolah-olah diposisikan seperti itu. Padahal setahu saya nggak pernah. Oh, Mas Sony ada di situ? Enggak, saya dapat informasi. Oh, dari orang yang ada di situ. Oke. Malam harinya ketika pertama kali masuk di galeri itu seperti terjadi peperangan. Ya. Perang alam gaib. Perang alam gaib. Konon katanya adalah orang yang makhluk yang ada di tongkat tersebut dengan para penunggu yang ada di Oke. di situ. Jadi kayak buah perang kayak gitu. Dan besoknya konon katanya itu seperti terjadi sebuah perayaan gitu. Oke. Perayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Apa? Keren. Saya sebenarnya dilarang itu gebrak meja ya oleh mahasiswa saya. Katanya jangan Pak, dalam budaya Jawa nggak bagus katanya. Nah, karena dibilangin begitu ya saya tetap gebrak meja. Bukannya tidak ya. Tapi ya nanti kita tanya nih. Saya kebetulan sobat era sekalian punya teman yang mendalami teosofi ya. Jadi teosofi itu salah satu aliran dalam filsafat yang arahnya kepada hal-hal yang sifatnya spiritual ya. Namanya Walid. Muhammad Walid. Tapi bukan Khalid bin Walid, bukan ya? Bukan. Muhammad Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua adalah orang yang memprovokasi saya untuk membahas tentang tongkat Diponegoro. Karena begini, tongkat Diponegoro ini menarik ya. Jadi kontroversi ketika dikembalikan pemerintah Belanda ketika Anies menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tongkat itu konon siapa yang pegang tongkat itu maka akan memegangnya. Nanti kita lihat ya simbol menyimbol ini kan. Kita perlu rendezvous lah daripada ngobrol menayangkan Rocky Gerung diadukan orang ya kan. Iya betul. Nah, kita rendezvous ya. Sony Muhammad ya. Makasih Pak. Undang-undang. Jadi saudara sekalian, Sony Muhammad ini komunikator ya, ahli komunikasi massa, praktisi juga ya. Jadi sedikit lah Pak. Tapi dari Unpad ya, komunikasi Unpad ya. Jadi beliau termasuk konten kreator juga, platformnya di langit dan di bumi. Platformnya di langit dan bumi. Mas Walid. Siap. Stay di mana sekarang? Saya sehari-hari ada di daerah di Blitar. Di Blitar. Di Blitar. Oh, keren. Saya kelahiran Blitar 56 tahun yang lalu. Oh, luar biasa. Tapi usia nggak usah disebutkan. Nggak perlu. Tapi nggak kelihatan 56 tahun ya. Oh itu ya. Jadi Blitar bahaya sekali saya Blitar. Ya. Jadi Blitar tuh saya ingat baru pulang dari Aceh dikasih rencong saya sama orang Aceh. Jadi begini. Saya terus terang saja tertarik dengan tongkat ini. Mungkin kebanyakan manusia Indonesia yang kadang-kadang ini mohon maaf ya Mas Walid ya, mengaitkan sesuatu dengan sesuatu ya kan. Satu benda bersejarah
yang diyakini bahwa itu benda itu ada isinya, ya kan, ada wibawanya, dengan sosok yang mungkin terkait dengan kontestasi politiknya, ya kan, lalu dengan harapan masyarakat yang selalu cinta Ratu Adil, kan gitu-gitu ya. Betul sekali. Wah itu mistifikasi politik yang itu luar biasa. Saya ingin ke Mas Sony dulu. Ini gimana duduk ceritanya soal tongkat Diponegoro yang kemudian diserahkan pemerintah Belanda, lalu dikembalikan ke Indonesia melalui Mendikbud Anies Baswedan. Tiba-tiba Anies gone with the wind setelah itu. Ada isu begitu, gara-gara dia mengambil tongkat itu in hand, ya kan? Betul. Tiba-tiba ada yang merasa dilangkai. Not mention the name ya, tapi ada yang merasa dilangkai. Silakan, Mas Sony. Ya sebenarnya kalau cerita tentang pengembalian tongkat pusaka Pangeran Diponegoro kan udah lama ya, beberapa kali juga di media. Itu termasuk Kick Andy ya, ada juga Kick ya. Andy, kemudian di beberapa media aku searching juga ada. Udah cukup. Cuman yang cukup menarik ini kan kemudian dikaitkan dengan 2024 ini. Gitu. Itu. Dan sebenarnya gini, kalau boleh saya cerita, sebenarnya ini satu hal yang kebetulan ya. Jadi sekali waktu saya dikontak sama timnya Mas Anies yang beneran gitu. Oh itu yang beneran ya. Bukan yang volunteer. Mas Anies, yuk kita bikin konten yuk tentang kesehariannya Mas Anies gitu kan. Iya. Kemudian saya datang ke sana. Waktu itu diminta untuk membuat beberapa ide dan gagasan lah tentang keseharian Mas Anies. Aku udah kirim tuh tiga ide dan gagasan lah. Iya. Kemudian kita datang. Kemudian kan Mas Anies kan orangnya sibuk banget. Jadi selalu kejeda. Dan kemudian kita, bukan ke Jeddah ya, di Jeddah. Karena ada tamu lagi. Ada tamu lagi. Mau umroh melulu ini ya. Bukan ada tamu lagi. Nah pas lagi waktu tinggal sedikit menuju maghrib, waktu itu ya silahkan Mas. Kita kan nggak mungkin pakai konsep itu gitu. Iya. Tapi kemudian waktu aku lagi diem aja gini, aku ngeliat ada satu lukisan gitu kan di situ. Di Ponorogo. Lah saya bilang, udah ini aja, karena selama ini kan belum ada yang mengupas secara langsung wawancara dengan Mas Anies. Gitu. Iya. Akhirnya sudah. Jadi ketika kemudian saya bilang, jadi gimana nih kontennya, Kang Sony katanya. Saya bilang cerita tentang ini tongkat Pangeran Diponegoro aja. Kan saya sudah banyak berkomentar di banyak media dan segala macam. Terus tapi bicara tentang klarifikasi langsung Mas Anies cerita tentang Pangeran Diponegoro dan pendopo ini, saya bilang ini belum. Iya. Gitu. Dan itu pernah banyak orang juga bertanya. Ya udah oke. Kemudian kita lakukan syuting nggak lebih dari 25 menit waktu itu. Dan kayaknya mengalir aja. Gitu. Cerita tentang itu ya? Ya cerita tentang itu. Ya kemudian dan diceritakan. Ini beliau ini keren juga. Setelah dirunut ternyata keturunan Hamengkubuwono saya ke satu. Dari generasi ke-6 katanya. Ya generasi ke-6. Luar biasa. Jadi beliau ini Sunda tapi separuh Jawa ya. Jadi saya tuh nggak tahu. Saya taunya dari kakak. Kakak itu memang orang yang orang yang selalu mempelajari tentang itu. Nah, ketika kemudian ada tayangan tentang Mas Anies tentang Pangeran Diponegoro, kemudian saya cerita sama kakak. Kakak cerita bahwa kamu juga masih satu keturunan di Hamengkubuwono I. Kalau di Pangeran Diponegoro kan Hamengkubuwono ke-3. Ya. Ya disambung-sambungin. Nah, udah setelah itu kemudian saya ngobrol sama Mas Anies tentang pengembalian. Ya, ceritanya persis sama dengan apa yang kemudian diceritakan di Mas Anies di channel YouTube-nya ya. Bahwa tadinya kan ada pemerintah Belanda datang melalui duta besar Belanda yang ada di Indonesia akan mengembalikan. Kemudian akan dikembalikannya secara rahasia. Karena ini adalah benda yang sangat berharga dan para kolektor juga banyak yang memburu. Kemudian kolektor memburu tuh bukan magisnya, itu karena mahalnya. Betul. Betul. Tapi nggak tahu berapa kisaran harganya, nggak tahu ya. Waduh, saya nggak berani. Oke, go ahead. Nah, kemudian lapor ke Pak Presiden pada waktu itu. Kemudian Presiden juga untuk mengatur batas penerimaan. Tapi kemudian kalau nggak salah sekitar 3 hari sebelum pelaksanaan, karena waktunya dirahasiakan dan segala macam, itu kemudian Pak
presiden waktu itu ada keperluan ke Filipina. Oke. Pada akhirnya kemudian waktu itu tahun berapa ya? 2015, 2016. Awal 2015 kalau nggak salah. Awal 2015. Oke. Nah kemudian akhirnya Mas Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena bicara tentang benda-benda itu kan masuknya kebudayaan ya. Yeah. Mas Anies jelas kemudian ditunjuk gitu. Yeah. Ketika ditunjuk kemudian diserahkan. Nah yang kemudian yang menarik kan biasanya kalau penyerahan itu kan pakai kotak kaca segala macam gitu. Ya kan, kotak kaca dan segala macam. Tapi kayaknya buat pemerintah Belanda ini kan biasanya kalau benda-benda yang terjaga itu kan kaca segala macam. Kalau kita lihat di film James Bond ya kan, betul kan di benda-benda dijaga gitu kan ada. Ini yang menariknya itu tidak tadi. hanya itu tapi kena pakai laser segala kiri atas bawah. Nah, tiba-tiba dari Belanda itu kemudian menyerahkannya dengan cara digenggam dan diberikan kepada Mas Anies gitu. Oke, untung menerimanya tangan dua ya, bukan tangan satu gitu. Gitu. Ceritanya seperti itu. Oke. Nah setelah itulah banyak lah versi kan. Kemudian saya tanya pada orang-orang yang kemudian hadir pada waktu itu. Penyerahannya di Galeri Nasional. Galeri Nasional Jakarta sini. Iya Jakarta. Jadi mereka datang itu. Mereka datang ya. Datang tuh urusan Belanda. Bagaimana pengamanannya dan lain sebagainya. Pokoknya tahu-tahu mereka udah ada di situ aja. Oke. Nah di Samarkandnya dibuat sebuah event tentang pameran lukisan Raden Saleh. Raden Saleh ya. Raden Saleh. Galeri Nasional. Galeri Nasional. Kita ini nggak pernah nonton ya ke Galeri. Galeri Nasional itu di mana sih? Di Gambir. Di Gambir itu. Gambir ya. Depannya Gambir. Oke. Kalau yang di itu Museum Gajah beda lagi ya? Oh, beda. Beda ya. Bayangkan kita ini punya senang sejarah tapi nggak pernah besok-besok saya mau datang lagi. Dan katanya semenjak ini banyak orang yang datang. Oke. Iya, mau lihat tongkat itu. Pengen lihat tongkat itu. Saya yakin setelah kita ngomong ini banyak lagi yang ini. Betul. Nah, tapi ini mohon maaf ya. Kita sedikit tunda sedikit. Pasti Sobat Era tertarik kan setelah megang tongkat itu yang dikaitkan dengan kebesaran, kemegahan, macam-macam dan lain sebagainya. Yang pasti gosip-gosip politik lah, yang namanya gosip-gosip ya kan, termasuk juga Anies kemudian ada yang tidak berkenan dan the end of his office gitu ya untuk sebagai Mendikbud. Nah itu kita simpan sebentar. Saya mau tanya ke Mas Walid dulu ya. Soalnya kalau nggak ditanya nanti dari pulang ke Blitar. Jauh-jauh. Iya, Mas Walid. Ya. Gini, sebagai teosof ya, sekali lagi sahabat sekalian, teosof itu beliau ini sama dengan saya dari UGM tapi beliau jurusan filsafat. Filsafat ya beda-beda tipis lah dengan saya. Beliau lebih senior satu generasi tapi lebih tua lebih banyak dari tuanya kan. Nah, dan beliau mendalami itu sampai sekarang ya, bahkan pernah menjadi wartawan di sebuah media yang memang membahas hal-hal yang sifatnya Posmo yang membahas hal-hal yang sifatnya spiritual ya, mistik gitu. Tapi sekali lagi untuk klarifikasi dulu, point of clarification. Kadang-kadang orang bicara spiritual, mistik dan ini jangan-jangan dalam bahasa kita sehari klenek. Coba jelaskan dulu. Biar orang kemudian bisa menerima bahwa ini adalah sebuah ilmu teosofi, filsafat UGM ya, nggak kaleng-kaleng kan, gitu. Silakan. Jadi ini ada perbedaan antara peradaban timur dan barat itu kalau di filsafat dibedakan. Kalau barat itu rasional, kalau timur itu intuitif kan begitu. Oke. Artinya apa? Artinya bukan tidak rasional, intuitif. Intuitif. Artinya apa? Kalau intuitif itu tidak menggunakan penalaran yang metodologi sifatnya. Gitu. Ada misalnya gini, ada peristiwa gitu, ya udah langsung disimpulkan gitu aja, dengan perasaan, dengan berbagai macam tebakan dan sebagainya. Sehingga seringkali kalau di peradaban Timur Jawa khususnya atau Indonesia khususnya itu sering muncul dongeng-dongeng atau mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, legenda dan sebagainya. Itu karena peradaban intuitif tadi. Kalau di Barat itu karena rasional, mereka kalau ada peristiwa yang sifatnya extraordinary gitu, itu mereka mencari. Mereka mencari sampai sejauh mana kebenaran itu. Secara ilmiah kalau di Barat. Secara ilmiah. Ya di Barat kan. Di Barat. Karena peradaban rasional tadi.
Ini salah satu contoh itu pendiri mazhab parapsikologi. Jadi psikologi itu ada psikologi kuantitatif dan kualitatif gitu aja deh. Yang kuantitatif itu yang psikologi yang sekarang ini. Sedangkan yang kualitatif itu yang sepertinya pengikutnya Carl Gustav Jung atau Sigmund Freud. Itu yang kalau nggak salah ya, ini kalau salah mohon di ini. Kalau salah pun kita juga nggak tahu. Oh, gitu. Jadi ada Sigmund Freud itu soal yang lain ya kan. Jadi ada nama tokoh itu sangat terkenal dalam dunia parapsikologi namanya Profesor J.P. Rhine. RHINE. Itu dulu ahli botani, ahli tanaman. Tapi karena orang Amerika ya dari Duke University kalau nggak salah. Dia sebelumnya ahli tanaman, tapi kemudian karena dalam keseharian dia sering menjumpai orang yang punya kemampuan extraordinary gitu lah. Jadi kemampuan yang itu kalau dinalar nggak masuk akal. Misalnya begini, ada orang mau meninggal, dia tahu sangat harinya, jamnya, tahu. Kok bisa ya kan gitu tanya. Dan itu terus berlanjut. Terus besoknya ketemu lagi, ada orang punya kemampuan melihat jarak jauh, dari jarak yang sangat jauh. Itu itu clairvoyance. Sampai dia kemudian juga tahu ada orang yang punya kemampuan misalnya telekinesis. Jadi orang bisa melihat benda itu bisa digerakkan dari jarak jauh itu. Dia kemudian membuat satu batasan atau mendirikan mazhab yang namanya mazhab parapsikologi. Parapsikologi itu intinya adalah bahwa dia berpendapat bahwa manusia itu dalam kenyataan sehari-hari itu punya kemampuan yang disebut ESP atau extra sensory perception. Itu sebetulnya seperti itu, ESP ya, extra sensory perception. Nah, kemudian itu berdasarkan pengalaman. Setelah jadi ahli botani kemudian gabung jadi profesor psikologi itu si J.P. Rhine. Akhirnya dari parapsikologi itu kemudian ada yang namanya telepati, itu didefinisikan dengan jelas. Manusia itu dianalisis, ada yang punya kemampuan telepati, clairvoyance, kemudian telekinesis, telemetri, sampai ada orang mau meninggal tahu. Itu jelas kemampuan yang artinya di luar kebiasaan lah, yang namanya juga extraordinary. Tapi sebenarnya fenomena itu tidak hanya terjadi pada manusia. Itu ada satu lingkup yang lebih luas lagi, namanya okultisme. Okultisme itu kalau nggak salah itu pertama kali dikenal dari sarjana Prancis namanya Levi siapa itu lupa saya. Itu. Tapi okultisme itu sebenarnya punya akar ke belakang yang sebelumnya pernah dikembangkan oleh yang namanya Dr. Franz Anton Mesmer, pernah dengan mesmerism ya. Dr. Franz Anton Mesmer itu dia seorang dokter, tetapi dia karena dia juga punya kelebihan ya, dia meyakini bahwa setiap benda, terutama makhluk hidup, binatang atau semua benda lah, pada akhirnya itu punya daya yang sifatnya magnetik. Gini bro. Kalau kita jelaskan yang seperti itu pasti panjang kan penjelasannya betul. Intinya adalah pendekatan filsafat barat sama filsafat timur itu berbeda. Kalau satu akal saja, kalau ini akal plus intuisi kan. Nah, intinya adalah pembicaraan mengenai tongkat Pangeran Diponegoro, Anies, kekuasaan itu pembicaraan bukan hanya tahayul, bukan hanya klinik, tetapi sesuatu yang bisa dijelaskan gitu. Nah, itu maksudnya betul. Istilahnya kalau nanti orang pusing nih, apa ini Rene apa macam-macam. Kalau dalam filsafat itu istilahnya intelligible gitu loh. Jadi intelligible itu masih bisa dinalar. Masih bisa didekati dengan penalaran. Gitu. Nah, pertanyaan saya kan adalah apa yang Anda lihat dari kontroversi tongkat Diponegoro dan Anies Baswedan? Anda bisa melihatnya dari tongkatnya, dari Aniesnya, dari apanya? Karena orang lain juga pengen tahu ini kenapa sih tongkat menongkat kok tiba-tiba seolah-olah Anies bermasalah gara-gara menerima tongkat itu dengan tangannya
atau bahkan itu dianggap sebagai sebuah jalan ke depan begitu? Kalau dianggap bermasalah karena pegang tongkat, saya kira ya benar juga. Ini menurut saya, pandangan saya. Iya. Saya punya banyak narasumber, tapi ini sifatnya bukan literer, bukan dari buku, tapi dari tutur. Saya banyak kenal orang, apalagi dulu saya seorang wartawan mistik ya. Jadi saya kenal kiai, paranormal, dukun dan sebagainya. Dan dari situ saya mulai belajar yang memahami bahwa ada benda-benda tertentu itu yang memang memiliki kekuatan yang sifatnya itu tadi extraordinary tadi, supernatural tadi. Salah satunya termasuk tombak. Itu kalau saya menurut bukan tongkat ya, kalau saya membahasakan tombak itu. Tombak itu pusaka, memang pusaka. Dan seperti Nabi Musa juga punya pusaka kan yang untuk membelah lautan. Nabi Sulaiman juga ada pusaka, punya tombak, tongkat juga. Artinya tongkat ini memang itu simbol, kalau menurut saya simbol pembebasan. Bukan simbol kekuasaan, tapi simbol pembebasan kalau menurut saya. Karena apa? Kalau kita rujuk dari dongeng itu, siapa yang memiliki tongkat cakra itu? Namanya, nama lengkapnya apa tongkat itu? Tombak, kalau saya memahaminya tombak Kiai Cokro. Oh, Kiai Cokro ya. Tombak Kanjeng Kiai Cokro. Kanjeng Kiai Cokro. Itu tombak itu saya nggak tahu asal usulnya, tapi saya baca di literatur itu. Tombak itu sudah berumur, itu sudah ada sejak abad 16, berarti 1500-an. Dan tombak itu bukan punya Pangeran Diponegoro. Tombak itu muncul sebelum Perang Jawa dimulai. Tahun berapa tombaknya? 1500? Kalau menurut yang saya baca ya, itu abad 16, berarti 1500-an. Kita tahu perang Pangeran Diponegoro 1825, 1830. Iya betul. Perangnya. Jadi abad 19 itu abad 16. Itu abad 16. Tombak itu karena diceritakan di situ bahwa tombak itu berasal dari Demak. Disimpan oleh seseorang, dan jelas kalau tombak itu berasal pasti dari tokoh, kalau nggak tokoh kekuasaan ya tokoh spiritual pada waktu itu, atau mungkin juga tokoh kekuasaan sekaligus spiritual. Kalau bangsa Arya Penangsang apa itu tahun berapa itu? Arya Penangsang itu juga sekitar 1500-an itu. Jadi kan Arya Penangsang, kemudian Demak ya. Nah, Demak itu ada Pangeran Diponegoro ya. Pangeran Benowo. Dan saya mencurigai itu tongkat itu berasal dari Pangeran Benowo. Ini pendapat saya. Saya sambil ngecek ya, Pangeran Benowo ya. Enggak apa-apa terus aja. Pangeran Aryo Benowo ya. Ya, Pangeran Benowo dari Demak itu. Itu yang sebetulnya dia yang berhak atas kekuasaan Demak kalau nggak salah. Rupanya Pangeran Benowo ini merupakan anak kandung dari Mas Karebet atau Joko Tingkir. Betul. Tapi dia nggak mau jadi raja. Dan kalau menurut cerita tutur dari tokoh-tokoh spiritual, sebenarnya yang mendapatkan pulung itu semacam wahyu lah. Semacam wahyu itu Pangeran Benowo. Tapi Pangeran Benowo nggak mau jadi raja dia. Itu kemudian diserahkan, saya nggak apa ya, diserahkan ke adiknya atau siapa gitu. Kemudian dia merantau gitu sampai, kalau yang saya tahu itu makamnya di Tulungagung, di dekat pantai Popoh sana, itu Pangeran Benowo. Jadi tombak Cokro ini, tombak Kanjeng Kiai Cokro ini yang disebut-sebut sebagai tombaknya Pangeran Diponegoro ini kalau menurut literatur berasal dari abad 16, dan itu dipegang oleh Pangeran Diponegoro itu beberapa tahun sebelum Perang Jawa dimulai, sebelum Babat Tanah Jawa ya? Apanya? Perang Jawa itu babat Tanah Jawi itu. Perang Diponegoro itu kan Perang Jawa, disebutnya Perang Jawa. 1825 sampai 1830 itu Perang Jawa. Dianggap Perang Jawa ya? Iya, karena perang yang paling besar. Kalau generasi muda ditanya, apa yang terjadi pada tahun 1825, 1830? Sholat maghrib. Jadi itu. Jadi saya termasuk orang yang penasaran ketika tahu, rupanya Pak Anies ini pernah pegang tombak ya. Itu kalau menurut
pengetahuan teosofi lah dalam tanda kutip teosofi itu. Memang di dalam sebuah pusaka, apalagi pusaka seperti itu ya yang sudah dinyuan lama itu memang punya energi. Yang itu kalau bisa masuk ke seorang. Ya. Bisa masuk dan itu mengaruhi. Dan itu nayo sifatnya. Nayo itu begini. Nayo itu misalnya sampean nyari sesuatu. Iya. Itu susah ketemu. Tapi ada orang nggak nyari malah dia ketemu dia. I see. Gitu ya? Jodoh. Nayo. Memang jodoh. Iya, jodoh. Jadi kalau tadi saya perhatikan dari Pak Sony tadi cerita bahwa itu sebenarnya sudah dipersiapkan secara rahasia dan mau diterima oleh presiden. Dia tidak bilang begitu, tapi intinya Anies yang terima in hand. Intinya gitu ya. Ya. Oh ya. Mungkin ada yang keberatan ketika Anies terima dari tangannya itu. Tapi dia nggak bilang apa-apa tadi soal gitu. yang lain. Ya. Oke. Jadi ketika terima pegang tongkat itu ya. Itu menurut saya pengetahuan empiris saya memang ada energi yang masuk. Karena saya sendiri pernah dulu. Dengan catatan jodoh tadi ya. Jodoh, nayo istilahnya jodoh. Karena kalau pegang-pegang aja Belanda pegang semua. Ya gitu. Dan biasanya kalau memang itu berjodoh dan energi masuk, itu kemudian secara spiritual itu kemudian istilahnya moncer atau gimana gitu ya. Moncer artinya melesat gitu loh. Karirnya naik lah gitu. Itu terbukti ketika Pak Anies itu sudah selesai jadi menteri, diselesaikan gitu ya, dari menteri, tidak berapa lama kemudian dan tanpa Anies pernah menduga, kemudian dilamar untuk menjadi gubernur DKI. Ini luar biasa ini. Iya. Ini sesuatu yang di luar dugaan. Dia diberhentikan itu tanggal 27 Juli 2016. Iya. Sementara Refli Harun nulis 11 Agustus itu, mendorong dia kan, menulis. Kemudian kira-kira bulan November mungkin sudah pendaftaran kan kalau salah. Karena saya ingat Januari saya menikahkan anak buah saya, ngundang tiga-tiganya. Datang Ahok datang, Anies datang, yang nggak datang AHY. Oke, iya menarik. Jadi itu kemudian setelah pegang dan itu. jangan lupa juga ada PA212 kan waktu 2016 lagi rame. Di luar yang bisa dikendalikan oleh Anies, itu kemudian jadi gubernur. Bahkan ketika jadi gubernur, saya yakin Pak Anies itu tidak pernah berpikir untuk RI1 gitu loh. Karena kan satu nggak punya partai. Dari mana dia mau bisa mencalonkan dari ini? Tapi kemudian juga tiba-tiba Nasdem mengusung beliau ini untuk jadi. Padahal kalau Nasdem tidak mbalelo, udah pasti kan calonnya dari istana semua pasti ya. Betul. Nah kalau melihat dari perjalanannya seperti itu saya kira masuk akal kalau memang ada entitas yang sifatnya spiritual itu yang masuk ke dalam tubuh Anies karena ada jodoh tadi. Selebihnya kalau kita kembali ke zaman cerita tadi bahwa tongkat itu bukan punya Pangeran Diponegoro, itu datang ketika sebelum Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Jadi akan ada kemiripan ketika tombak itu dipegang oleh Pangeran Diponegoro baru dan saya meyakini saya punya cerita yang non mainstream tentang Pangeran Diponegoro ya. Banyak tersebar di media sosial itu Pangeran Diponegoro gini. Tapi saya punya pendapat yang non mainstream bahwa Pangeran Diponegoro itu dulu sebetulnya tidak punya niatan untuk melawan. Seperti Anies ini. Anies itu tidak pernah memusuhi, tidak pernah mengkritisi pemerintah, tapi oleh buzzer dan pendukungnya, fannya itu seolah-olah diposisikan seperti itu, padahal setahu saya nggak pernah. Itu faktanya seperti itu. Pangeran Diponegoro juga begitu. Begitu dia terima tombak Kiai Cokro itu, berdatanganlah orang-orang sakti nih. Dan Bung Refli harus memahami bahwa perang pada zaman dulu itu bukan perang seperti yang kita lihat terus bedil-bedilan gitu, atau pakai pedang, itu enggak. Ada juga spiritualnya. Banyak. Bahkan menurut saya itu 60% spiritual. I see. Gitu. Karena apa? Karena kakek saya sendiri itu sebetulnya penasihat spiritual perangnya Pangeran Diponegoro. Gitu. Loh, ini masih ada urusan. Ya makanya saya berani bercerita soal itu karena saya juga berarti generasi ke-6 juga. Itu Canggah. Ini makamnya ada di Pantai Serang, Blitar Selatan sana.
Enggak, Mas Walid. Canggah itu bapak, kakek, buyut, canggah. Generasi kelima kan? Generasi kelima, oke. Kelima. Ya. Saya generasi kelima. Jadi kakek saya itu aslinya Jogja. Jakarta, Raden Mas Surodipoyono itu. Makanya masih ada. Dan itu saya mendapat cerita non mainstream itu ya dari bapak saya, dari kakek saya, termasuk dari almarhum Kiai Haji Muhaimin Gunardo saya. Ya. Apa Muhaimin? Kiai Haji Muhaiminan Gunardo. Muhaiminan Gunardo. Beliau itu juga masih berdarah dari Keraton Jogja juga. Tapi beliau mengasuh pondok pesantren Kiai Parak Bambu Runcing. Pernah dengar peristiwa 10 November? Iya. Bambu Runcing. Lah itu nyepuhnya di ayahnya Kiai Muhaiminan itu. Jadi dulu bahkan pernah Pak Ruslan Abdul Ghani pada waktu itu sempat bawa wartawan Amerika untuk mewawancarai di pondok pesantren itu di Temanggung, di Parakan Temanggung. Itu sana. Jadi kembali soal Kiai Cokro tadi, bahwa menurut saya, nah ini kalau ada Pak Anies di sini kita bisa tanya langsung ini, gimana perasaannya ketika memegang tombak itu. Pasti biasanya geringgingan, Pak. Geringgingan ini apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa geringgingan itu semutan. Semutan. Jadi seperti ada energi listrik itu mengalir di sini. Tapi itu halus sekali. Jadi kalau ada Pak Anies bisa bercerita seperti itu, nanti akan valid gitu loh. Teori saya dengan kalau di episode kedua nanti saya juga menanyakan. Jadi Mas gimana rasanya ketika? Itu Mas Sony yang bikin itu? Iya. Yang bikin ini? Iya betul. Videonya itu? Iya, buat videonya itu. Itu kan baru episode 1. Di episode kedua tuh nanti akan diceritakan tentang korelasi antara perjuangan di Ponorogo dengan kemerdekaan. Itu punya korelasi. Nah di situ saya sempat tanyakan juga kan. Bagaimana Mas rasanya gitu kan? Nanti kita lihat aja jawabannya apa di situ. Wawancaranya sudah. Wawancaranya sudah. Editingnya yang belum. Editing lagi proses. Nanti hari Jumat kita tayangkan. Itu bedanya Refli Harun kan. Kalau kita online live dulu kan. Iya. Karena dia butuh visualisasi ya. Mas Sony, saya balik ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu biasa-biasa aja, itu peristiwa luar biasa ya. Kembalinya tongkat, kemudian dijodoh tadi, dipegang tangan, ada energi dan lain sebagainya. Tapi ada gosip-gosip katanya ada yang berkeberatan. Kita nggak perlu not mention the name, tapi kita ada yang berkeberatan gara-gara. Jadi coba ada unsur keberatannya itu aja tanpa harus menyebutkan siapa yang berkeberatan. Saya dapat informasi bahwa kejadian itu membuat ada orang yang merasa keberatan. Gitu. Terutama ya para guru spiritual ya. Gitu. Kenapa kok kemudian bisa sampai dipegang oleh Mas Anies? Gitu. Nah itu yang kemudian menjadi sangat penting lah. Gitu. Terus, ya itu. Dan itu 2015 ya? Iya 2015. Tapi jaraknya jauh juga kalau kita kaitkan dengan reshuffle 2016 Juli itu. Ya itu kan salah satu poin penting ya di luar daripada hal-hal yang lainnya gitu. Yang saya dapat enggak single stream ya, enggak single. Jadi saudara sekalian, Mas Sony ini juga memberikan sering karena dia kadang-kadang mendapatkan info dari tim aslinya, tim resminya ya. Ada beberapa cerita kita agak nyimpang sedikit ya. Mungkin Mas Walid bisa juga menimpali. Itu ada benar ya cerita tentang kamar yang 100 tahun tidak ditiduri, lalu tiba-tiba disuruh Mas Anies tidur dan bisa gitu. Memang ada ya? Iya betul. Bener ya, jangan nggak bohong. Betul. Bisa dikonfirmasi. Oke. Jadi kan gini kejadiannya. Dari yang tayangan video itu kan kemudian di komentar itu ada salah satu yang memberikan komentar bahwa dia mendapatkan informasi bahwa Mas Anies pun pernah tidur di satu kamar yang sudah 100 tahun tidak ditinggali di Tegalrejo. Punya Kiai Hasan Besari itu. Nah di situ. Ponorogo. Dan konon katanya nggak banyak orang gagal. Kemudian bisa. Artinya ada yang mencoba. Iya, beberapa pejabat mencoba.
Tapi macam-macam. Ada kuncinya nggak bisa ditemukan, ada yang nggak sanggup dan segala macam. Tapi kemudian Mas Anies waktu itu berhasil ya tidur di situ dan alhamdulillah nggak jadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Baru-baru ini aja ya? Enggak, udah cukup lama ya. Masih ya, cukup lama ya. Cukup lama itu berapa bulan, setahun? Waktu masih menjabat gubernur kan? Masih Oh, masih menjabat gubernur. Bukan sekarang ya, bukan. Jadi pernah saya nanya, jadi gimana Mas rasanya? Biasa aja katanya dibilang. Biasa aja nggak ada apa-apa dan segala Mas Walid ya. Saya ini juga kadang-kadang ya, juga misalnya kayak rencong inilah ya. Saya dikasih orang rencong, ya saya ambil aja biasa aja. Saya anggap souvenir kan. Lalu tapi karena kalau kita mau masukkan ke kabin atas kan nggak bisa. Karena dianggap senjata kan. Ya terpaksa kita masukkan di bagasi ya kan. Lalu pesawat kan, di pesawat kan. Ya. Lalu dia bilang, wah udahlah nanti saya titipkan aja ya ini yang protokolnya dia. Kan saya diundang partai lokal di sana. Udah kita titipkan aja di barang-barang yang dianggap berklasi benda tajam apa khusus gitu kan. Begitu dia pegang kayak bulu kuduknya berdiri itu aroma itu. Saya bilang kok aneh juga. Saya biasa aja megangnya. Apa karena kalau kita berpikir rasional itu penjelasannya gimana? Rasional atau jodoh-jodohan? Ini itu sebetulnya kan fenomena supernatural. Artinya itu berpikir atau enggak, ini atau enggak itu akan berpengaruh sama. Tapi ya itu tadi. Artinya gini, kita mau percaya nggak percaya itu tetap akan terjadi. Berproses. Cuman ada yang jodoh, ada yang enggak, kan gitu aja. Itu aja. Jadi tanpa itu benda itu seperti misalnya kalau air ya, air disiramkan ke kain pasti basah lah. Itu akan terjadi seperti itu. Mas Sony, tongkat itu di mana sekarang? Di Galeri Nasional. Bisa dilihat? Bisa. Jadi saudara sekalian, kalau penasaran dengan tongkat itu, ya lihat aja di Galeri Nasional. Saya juga sebenarnya agak kan kemarin ke Turki saya. Salah satu yang ingin saya lihat kan pedang Rasul gitu ya. Ternyata di Topkapı itu kan, saya membayangkan wah kalau pedang Rasul pasti penjagaannya luar biasa apa-apa gitu-gitu. Biasa aja. Lalu dia bilang sebelum masuk ke putaran pedang Rasul itu ada tongkat Nabi Musa atau apa, dia di putaran terakhir itu pedang Rasul baru ke sahabat-sahabat. Saya mikirnya asli apa enggak ya? Malah mikir begitu. Soalnya kalau tongkat Nabi Musa tongkatnya kecil aja itu kayak batang pohon begitu. Beda lah dengan penggambaran di film ya. Ada film Ten Commandments gitu kan. Kemudian pedang Rasul itu ada dua termasuk sandalnya kan. Pedang yang paling besar tuh pedang Ja'far bin Abi Thalib ya, saudaranya Ali bin Abi Thalib, berarti sepupu Rasul. Pedang Ali, Umar dan lain sebagainya, termasuk pedang yang ini. Yang dua. Dua. Pedangnya dua cabang itu namanya apa namanya pedangnya? Zulfikar. Zulfikar ya. Cuma saya mikir ini asli atau enggak gitu ya kan. Nah, termasuk tongkat ini. Itu bagaimana ya cara melihat bahwa itu memang tongkat Pangeran Diponegoro, walaupun sebenarnya dibandingkan zaman Rasul yang 1400 tahun 600 ya. Dengan tahun 1800 kan jauh sekali bedanya 1200 tahun. Gimana menentukan bahwa itu memang asli? Ke Belanda memang memang mungkin dia lebih bisa dipertanggungjawabkan karena tradisi Eropa mungkin ya. Kalau saya ya asli atau tidak itu tergantung isinya menurut saya. Artinya begini, kalau memang itu tongkat atau tombak yang memang itu di dalamnya ada energi supranatural, ya itu asli gitu aja. Gitu. Tapi kalau kita melihat yang kadang-kadang saya bertanya-tanya itu begini, ini gagangnya kayu kan? Bagaimana kayu sampai bisa sekian ratus tahun utuh itu? Loh, itu ya saya lihat di tongkat Nabi Musa itu kayu juga. Gitu ya? Iya. Ini agak nyambung sedikit dari informasi yang kemudian saya dapat.
yang waktu itu berada di situ ketika proses penyerahan itu. Oh, Mas Sony ada di situ? Enggak, saya dapat informasi. Oh, dari orang yang ada di situ. Oke. Malam harinya ketika pertama kali masuk di galeri itu seperti terjadi peperangan. Perang alam gaib. Perang alam gaib. Konon katanya adalah orang yang makhluk yang ada di tongkat tersebut dengan para penunggu yang ada di di situ. Jadi kayak perang kayak gitu. Dan besoknya konon katanya itu seperti terjadi sebuah perayaan gitu. Oke. Perayaan. Selebrasi ya. Selebrasi. Luar biasa. Kadang-kadang perlu juga kita rendezvous ngomong begini-begini ya. Mas, aku mau nanya Mas. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya tongkat Pangeran Diponegoro ini terhadap masyarakat Jawa? Nah, ini yang menarik. Sebetulnya yang saya tertarik untuk membahas jurusan arahnya. Oke, ini terakhir ya nanti. Saya tambahin sekalian. Jadi kalau kita kaitkan dengan tongkat Pangeran Diponegoro dengan mitos Jawa lah. Betul. Pengaruhnya apa nih? Iya, dengan mitos Jawa gitu. Apa gitu? Jadi gini. Jadi termasuk dengan orang yang pernah memegangnya atau orang yang pernah menguasainya. Tanda apa nih dengan kembalinya tiba-tiba udah menurut saya berapa ratus tahun tapi kemudian saya punya pendapat pribadi ya ini ya. Jadi masa pendapat departemen ya. Artinya kan bukan jubir. Artinya kan. Artinya jangan didebat gitu loh. Ini pendapat saya pribadi. Jadi menurut saya munculnya Tombak Cokro itu sebagai tanda bahwa suasana sosial politik itu sudah ngajak balau. Seperti di zaman Diponegoro itu di mana-mana ada muncul ketidakadilan, tapi rakyat nggak berani. Ada kriminalisasi, ada macam-macam gitu. Soalnya jangan mengecil, tetap aja sama volumenya. itu terus di mana-mana. Bung Refli, saya itu tinggal di desa. Setiap hari petani itu mengeluh tidak dapat pupuk tapi tidak berani protes. Belum urusan penegakan hukum yang harus pakai belum yang baru lama ini tiba-tiba gas menghilang tapi nggak berani protes. Gitu. Mereka menunggu ada yang memimpin. Nah, ini kaitannya dengan bahwa munculnya Tombak Cokro ini sebagai penanda bahwa akan ada semacam perubahan. Wah, ini menguntungkan ini. Nggak apa-apa, kita bicara mitosnya ya. Gitu. Ya, kalau soal mitos kan mau percaya mau enggak. Kan saya harus verifikasi. Itu sebetulnya udah lama, udah ini. Kebetulan tokohnya di sini adalah Anies Baswedan yang pernah memegang tongkat ini, dan pada kenyataannya setelah itu tiba-tiba jadi gubernur, menang. Tiba-tiba ada yang mengusung jadi presiden. Itu sebetulnya yang membutuhkan adalah rakyat. Coba Bung Refli cek itu di relawannya Anies. Mereka butuh pemimpin. Dan Anies berani mengambil tanggung jawab itu dasar menurut saya. Tuh nggak semua orang loh Pak berani mengambil tanggung jawab itu untuk Kalau misalnya saya berandai-andai, kalau saya misalnya saya sendiri ini, banyak fan saya harus supaya saya belum tentu berani loh Pak. Itu butuh nyali loh Pak. Untuk mengambil tanggung jawab yang luar biasa ini. Ini tanggung jawab sejarah yang mudah ya. Tanggung jawab sejarah yang itu nanti akan menjadi cerita di anak cucu kita nanti gitu. Hari ya. Gitu. Itu menurut saya begitu. Jadi ini intinya adalah not by intention Pangeran Diponegoro itu mau memimpin perang, tapi karena panggilan sejarah. Betul. Dan didorong oleh orang sekitarnya. Betul. Dengan simbolisasi. Betul. Tombak Cokro itu, maka dia mengambil tanggung jawab itu. Penanda sejarah itu. Oke. Menurut saya ya. Tapi bukan berarti ini Anies mau perang, enggak. Ini dunia modern, peradaban modern itu enggak mau perang itu enggak. Oke. Sebelum saya minta closing statement, mungkin Mas Sony mau yang disampaikan sebagai closing statement, atau mungkin ada bocorin sedikit interview terbaru dengan Mr. Anies Baswedan. Ya nanti saksikan aja yang episode kedua ya. Oke. Itu akan bicara tentang bahwa ada korelasi tentang perjuangan Pangeran Diponegoro dengan kemerdekaan, letak sejarah. Bicara tentang, karena kan pada waktu itu kan Belanda hampir bangkrut
ketika berperang dengan Pangeran Diponegoro. Oke. Hampir bangkrut itu. Oke. Hampir, kalau nggak salah VOC udah kehabisan. Kalau diteruskan udah pasti bangkrut lah. Jadi kalahnya bisa jadi bukan karena nggak punya persenjataan, tapi karena bangkrut gitu. Karena dia dalam jangka waktu bersamaan menghadapi 2 perang besar. Ya. Betul. Melawan Tuanku Imam Bonjol di Padang, Sumatera Barat 1821, 1837. Betul. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin itu yang membuat dia agak Betul. Ini akan ada korelasi bahwa peletak dasar kemerdekaan itu adalah di Pangeran Diponegoro. oke. Dan yang kedua bahwa pribadinya Mas Anies dari sejak kecil emang dia sudah dekat dengan Pangeran Diponegoro karena iya dia sangat tertarik, dan ternyata semua ornamen yang ada di rumahnya itu mulai dari joglonya segala macam ternyata secara tidak sengaja itu punya kaitan Connected ya. Walaupun mendapatkannya satu-satu ya. Betul. Misalnya ada lukisan Pangeran Diponegoro itu dikasih itu Dikasih oleh seseorang. dari pelukis dari Bandung. Oke, ngasih. Lalu joglonya itu sendiri kan itu ratusan tahun itu sudah katanya. Nah itu yang menarik yang mau saya tanyakan, bagaimana joglo itu yang udah ratusan tahun tuh kemudian bisa pindah ke rumahnya Mas Anies. Oke. Itu akan saya tanyakan. Karena itu kan joglo itu udah umurnya kurang lebih sekitar 280 dan Pangeran Diponegoro kan pernah belajar di situ. Iya. Dan para kiai-kiai Di besar daerah itu mana itu? Ponorogo. Tegal Sari itu Ponorogo. Tempat tidur tadi. Ya. Iya. I see. Dan para kiai-kiai besar itu salah satu baik kiai besar yang ada di Indonesia itu yang sekarang punya pesantren-pesantren besar, mereka belajarnya dulu di situ. Oke. Termasuk Ronggo Warsito itu juga Santrinya Kiai siapa? Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari. Hasan Besari. Iya, sih. Jadi Lalu itu 2 ya. Lalu apalagi yang ada kaitannya lagi? Saya pernah lihat filmnya juga, videonya. Selain lukisan, tongkat tadi ya. Iya, tongkat. Lukisan tongkat dan kemudian pendopo. Betul. Ya, yang semuanya connected dengan Pangeran Diponegoro ya. iya, dan kalau saya lihat, saya tanyakan sama Mas Anies, kayaknya Mas Anies kan kalau lihat dari situ ya hampir komentar kan dari itu kan tayang tuh komentarnya 2100 tuh. Hampir sekitar 70% adalah bicara tentang sebuah tanda-tanda. Makanya saya waktu itu saya ngobrol dengan Mas Refli dan saya ingin cari orang yang kemudian paham tentang masalah ini gitu kan. I see. Bacanya seperti itu gitu. Bahwa ini tanda ini. Dan sedangkan kalau menurut saya ketika saya ketemu sama Mas Anies sama sekali tidak membahas masalah itu. Pokoknya dia lakukan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab. Beliau adalah sebagai menteri kan pada waktu itu. Iya. Dia sama sekali nggak membahas yang lain. Tugasnya dan tanggung jawabnya. Iya, karena orang rasional sih ya. Betul banget gitu. Cuman kita yang penasaran kan. Iya, saya pun saya ngobrol, ternyata ini tidak sederhana saya pun dikasih ini ya biasa aja kan. Betul. Begitu lihat ada petugas bandara lihat, waduh katanya sampai dia merinding. Tapi ada beberapa hal ketika kemudian saya tanya dan saya gali agak kepancing kan. Cuma itu dia tahan kan, dia nggak mau untuk masuk ke wilayah itu. I see. Jadi, tapi asal tahu aja one thing for sure, yang namanya politisi Indonesia, pucuk pimpinan itu rata-rata itu ada penasihat spiritualnya semua, pastinya ya kan? Betul, pasti. Tapi nggak tahu kita ya. Mas Walid, ada lagi? Paling itu aja, nanti setelah saksikan di episode yang kedua, nanti kita ada episode yang ketiga tentang sejarah penting yang ada di Indonesia itu ternyata banyak sekali yang berada di tempat tinggalnya Mas Anies. Jejak-jejak sejarah Indonesia. Wah, menarik ya. Iya, dan menurut saya itu mungkin salah satu anugerah ya. Oke. Kalau gitu, kalau saya nggak mau menyebutnya ini sebagai sebuah sesuatu. Ya ini tapi mungkin, ini belum pernah ke Van Lizon nih. Kalau ke Van Lizon tuh waduh gila, banyak sekali tuh koleksinya. Boleh. Keres aja berapa puluh dia, wayang lengkap dia. Nah, dia ada punya 2 galeri kan, sana sama sini. Oke, silakan. Sudah cukup. Terus kemudian saya tahu satu pertanyaan. Oke. Pengaruhnya buat orang yang kemudian memegang itu apa? Saya pengen kejelasan. Orang Indonesia, bukannya orang Belanda juga udah pegang kan? Pertanyaannya, orang Belanda kan berarti udah pegang juga. Apa bedanya orang Belanda dengan orang Indonesia yang megang? Kan saya nayuh tadi kan, jodoh tadi. Jadi itu induksi itu akan masuk jika ada wadahnya. Gitu. I see, I know. Paham ya? Iya.
Jadi dan itu hanya kepada satu orang aja. Satu orang yang kompatibel lah, yang kompatibel. Kalau nggak kompatibel, saya nggak programnya nggak sama dengan hardware-nya ya nggak bisa. Ini kan begitu, kompatibel kan? Itu seperti itu. Jadi itu kompatibelnya tidak hanya pada satu orang, itu ada banyak orang tapi yang punya persyaratan tertentu gitu. Oh gitu ya. Dan orang yang pegang itu kalau memang ada wadahnya dia akan masuk dan ikut itu. Akan ikut. Jadi berarti tombaknya sendiri udah kosong di situ. Kosong. Kosong. Jangan ikut gitu. Sebenarnya kalau lihat video saya, tapi kan walau alam benar apa enggak kan? Cerita tentang kelahiran Rasul itu juga begitu kan? Jadi cahaya nur Rasul itu ya memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam kan? Ya. Nah, dia kan anunya kan. Nah, kemudian nur itu, terakhir nur itu di ayahnya kan Abdullah kan, nur itu jatuh, kemudian ke ibunya atau kayak gitulah modelnya ke Abdul Muthalib gitu. Jadi atau sebaliknya saya lupa ceritanya, tapi intinya adalah memang nur itu sampai kemudian lahirnya Rasul. Tapi setelah Rasul lahir ya nur itu nggak berpindah lagi karena dia sudah menjadi wadah, sudah ada wadahnya. Kira-kira begitu. Ya. Tapi sorry ya, ini orang yang cuma lihat-lihat sepintas saja dan nggak paham juga saya. Iya, betul. Jangan diklaim paham nanti dilaporkan lagi. Menyebarkan berita bohong. Aneh bin ajaib negara ini ya. Gitu. Oke, silakan closing statement. Jadi gini, sebetulnya muara dari apa yang kita bahas tadi itu adalah membuat saya teringat pada bukunya Profesor Sartono Kartotirjo. Oke. Kita sama-sama dari UGM pasti tahulah siapa beliau. Itu ahli sejarah. Nah, tapi itu memang top sekali Sartono Kartotirjo. Dan dulu saya sering main beliau. I see. Oke. Saya belajar tentang sejarah masa lalu, sejarah masa lalu lah. Khususnya tentang mileniarisme dan mesianisme. Itu beliau cerita panjang lebar. Mesianisme itu biasanya akarnya kan agama samawi, samawi kan gitu. Tapi sebetulnya mesianisme itu ada ketika kondisi sosial itu berat, kacau atau krisis gitu. Kalau itu menurut waktu itu seingat saya menurut Profesor Kartono Kartotirjo itu mesianisme itu sifat sejarahnya sinkronis maupun diakronis. Artinya apa? Itu akan ada sepanjang zaman. Dan itu tidak hanya terjadi di satu tempat, makanya sinkronis dan diakronis sekaligus gitu loh. Itu mulai sejak zaman Musa sampai zaman nabi-nabi dulu, hingga kalau di Jawa itu kemudian dinarasikan sebagai Ratu Adil atau Heru Cokro tadi yang mainan di Diponegoro. Dan ini nanti akan muncul lagi. Kalau kondisi sudah berat, orang kecil nggak berani, akan muncul pemimpin. Gitu. Dan itu kalau teorinya Profesor Sartono Kartotirjo itu dikategorikan mileniarisme apa istilahnya itu, mileniarisme. Tetapi sebetulnya pola seperti itu tidak hanya terjadi yang berbasis sosio keagamaan, yang sekuler juga ada. Contohnya adalah proletar revolution. itu juga mirip-mirip gerakan Ratu Adil tadi, cuman tidak berbingkai pada sosio keagamaan itu aja. Dan saya kira ya orang yang berkesempatan untuk megang tombak itu adalah orang yang terpilih menurut saya. Dan itu harus orang yang berani. Modalnya orang yang berani. Kalau nggak berani dia tidak akan dipilih untuk memegang tongkat itu. Itu saya kira itu aja hukum Remli. Ya. Jadi memang sebuah benda hanyalah benda, tapi yang membuat dia berbeda adalah energi di balik itu, karena memang ada makhluk yang tidak seperti manusia kan. Ada jin, ada manusia kan. Dan
Ya benda tanpa isinya ya hanyalah benda biasa aja dia. Isinya itu yang kemudian yang membuat dia berbeda ya. Ya seperti manusia lah. Manusia kalau nggak ada jiwanya itu bisa jadi. Ya. Penghuninya udah ke tempat lain. Udah migrasi. Yang di Galeri Nasional itu cuma benda doang ya kan. Ya memang kalau kita bicara begitu kan ada hal-hal yang kadang-kadang sedikit mitos gitu kan, seperti Hajar Aswad misalnya kan. Itu kan katanya batu surga ya kan. Lalu karena dan waktu itu putih bersih, dicium oleh manusia jadi hitam karena menyerap dosa umat manusia kan. Nah, kira-kira kalau misalnya yang itu ya kalau nggak percaya itu aja challenge misalnya ya kan. Nah, jadi memang ada hal-hal yang kadang-kadang di luar kemampuan nalar kita ya untuk menalarnya, tetapi still intelligible ya. Jadi ada kemampuan di nalar sebenarnya. Ya. Dipahami bukan nalar ya. Bisa kalau nalar itu biasanya kita terjebak pada logika yang sifatnya deduktif. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A harus dengan C kan begitu. Itu kalau logika kan begitu. Oh itu intinya bisa dipahami. Oke. Sama seperti perjanjian GAM Helsinki itu harus dipahami. Betul, dipahami. Dipahami jangan hanya tidak harus logis. Teksnya ya. Tidak harus logis, tidak harus runtut secara matematik. Dia dipahami. Oke. Pakai pakai intelek ya, bukan kalau pakai dipahami itu kayak cinta ya. Ya semacam itulah. Kadang-kadang sedikit di luar nalar dan logika, tapi harus dipahami ya. Karena itu memang ada eksis ya kan. Kalau orang nggak percaya dengan hal-hal yang non fisik itu terasakan aja cinta ya kan. Betul. Ya kan. Kok bisa memberikan energi, bisa melemahkan dan lain sebagainya kan. Ya saudara sekalian, nggak terasa kita ngomong ngalor ngidul seperti ini. Ngalor ngidul itu artinya ngalor dan ngidul. Ya kan? Betul. Gitu. Kesana kemari. Dan agak nyirong ngetan dan ngulon. Iya. Padahal asal kata ngalor ngidul itu ya ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur kan benar sebenarnya. Untuk mengatakan kata lain yang itu kan secara etimologi ternyata positif. tidak kan, tapi kan ada gejala bahasa peyoratif. Dulu maknanya buruk jadi baik, itu amelioratif. Dulu maknanya baik kok sekarang buruk, nah itu peyoratif. Peyoratif itu ya. Ya. Terbalik. Dulu budak itu biasanya orang bilang budak itu. Di Palembang bilang anak kecil itu budak. Tapi mengalami gejala peyorativism gitu ya. Jadi kalau kita bilang budak itu ingatnya slave ya, slavery. Itulah ya saudara sekalian, itu saja sebelum saya ngelantur juga nanti ngalor ngidul kemana-mana. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Oke, makasih Bang Ref.